Oke, hari ini tepatnya di hari Minggu, saya Andi Peuru sebagai wartawan memiliki jadwal-jadwal untuk berbagai macam kegiatan yang saya rencanakan dalam kegiatan setiap harinya. Demikian juga jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan kurun waktu berjalan selama ini. Nah, saya coba untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan peliputan, kemudian juga bagaimana kita menghargai kegiatan tersebut, dan bagaimana kita harus juga menjadwalkan tentang kehidupan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya kemudian menjadwalkan bahwa pada setiap hari Sabtu dan hari Minggu, tepatnya jam 6, kita akan melakukan renungan rohani, agar kita juga di dalam berbagai kegiatan kita selalu dituntun dengan firman Tuhan, agar kita juga selalu dituntun berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan atas berbagai kegiatan apapun yang kita lakukan sebagai wartawan, penggiat sosial, dan kemanusiaan. Saudara-saudara pemirsa sekalian, hari ini kami akan membangun mesbah keluarga, mesbah komunitas, mesbah kelompok. Nah, mesbah ini penting, harus kita adakan sehingga kita dalam berbagai macam kegiatan juga betul-betul melaksanakan dengan benar, jujur, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, kami akan membacakan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, pada sore hari ini kami berdoa. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menuntun berbagai macam kegiatan kami, kesadaran hati pribadi kami, agar kami benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau merenungkan firman, hati dan pikiran perasaan kami dibukakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, ayat yang menjadi pokok pembacaan hari ini yaitu Kejadian 7. Kejadian 6 ayat 9 tentang riwayat Nuh, yang akan dibacakan oleh saudara Prasetyo. Kejadian 6 ayat 9, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya.
Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai seasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oke, terima kasih Saudara Tio telah membacakan tentang riwayat Nuh. Nah, dari pembacaan riwayat Nuh, saya melihat ada suatu kondisi di mana dunia ketika itu telah berbuat dan penuh dengan berbagai macam kejahatan. Seperti juga yang saya lihat akhir-akhir ini, kejahatan juga menjadi sangat luar biasa. Nah, bukan tidak mungkin bahwa kita akan masuk lagi pada perubahan baru. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa atas riwayat Nuh ini dijelaskan di situ tentang Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya Nuh merupakan sebuah pribadi yang sangat dengan Allah, yang sangat dekat dengan Allah, yang begitu saling mengetahui bagaimana cinta Allah kepada Nuh itu yang sangat luar biasa. Nah, ketika kemudian segala kejahatan sudah terjadi, Allah ingin merubah dunia ini menjadi sebuah dunia baru, di mana kejahatan itu harus disingkirkan. Nah, kemudian Allah meminta pergaulan dengan Allah. Allah lihat bagaimana Nuh merupakan orang yang benar. Dia tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, dengan keadaan yang demikian itu, Nuh kemudian berpesan kepada Allah, kemudian berpesan kepada Nuh. Dia bilang, Nuh, buatlah sebuah batra yang akan dimasuki oleh berbagai macam binatang di seluruh dunia. Anda boleh bayangkan bahwa batra itu begitu besar, ya. Bagaimana membuatnya, bagaimana waktu yang akan dibuat, ini luar biasa. Tentu kita akan berhadapan dengan, Nuh akan berhadapan dengan waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat menyulitkan untuk harus mungkin ditunggu, karena batranya begitu besar, mungkin sebesar satu kota Manado. Nah, di sini luar biasanya Nuh, dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah mengkomplain, dia tidak pernah menyatakan sesuatu bahwa Tuhan, aku tidak setuju dengan caramu. Dia memang seorang yang sangat taat, sangat menghormati Tuhan. Dia mengiyakan, dia tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi dia, apa yang Tuhan ingin buat dengan keadaan ini, baik adanya. Dia selalu memang mengucap syukur apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya.
Dia kemudian membuat bahtera ini. Dia melakukan bekerja dengan perlahan-lahan, dia harus memotong. Mungkin ketika zaman itu memang sudah modern seperti saat ini. Dia menggunakan alat-alat mungkin yang modern, karena memang sebuah perjalanan pembentukan bumi yang sudah panjang, tiba pada suasana yang memang sudah modern ketika itu. Nah, dia membuat tentu dengan alat-alat yang ini, kemudian dia menyusun, maka jadilah sebuah bahtera. Sampai tiba pada waktunya bahtera itu selesai, di mana Tuhan akan bersiap-siap menurunkan air bah. Nah, disinilah bahwa kalau kita bergaul rapat dengan Tuhan, benar-benar menjadi orang benar yang tidak bercacat celah, betul-betul selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, tentu Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita selalu harus mengucap syukur. Karena kalau kita mengucap syukur atas semua apa yang kita alami, saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan jalan. Maka jalan keluar untuk menghadapi suasana yang besar, Tuhan akan menyediakan bahtera bagi kita untuk masuk pada suasana dunia yang baru. Saya yakin dan percaya kalau kita selalu mengucap syukur, Tuhan akan menyediakan bahtera bagi kita. Terima kasih, shalom. Semoga hasil uraian kita dapat menuntun hati, pikiran, perasaan kita, sehingga kita selalu taat. Sekalipun banyak pekerjaan, tapi kalau kita selalu menyediakan waktu buat Tuhan, saya yakin dan percaya kita selalu akan dituntun Tuhan. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.